Hai, saya Boy, Dan saya Ayuti. dan kami adalah Tukang Perabot. Bikin apa kita hari ini? Hari ini kita bikin kursi dan meja makan lagi, tapi temanya cewek banget nih. Ini dia, kursi Lolita. Woo. Bener nggak sih Lolita? Atau koket ya? Seperti biasa kita akan memulai dengan membuat polanya dulu. Supaya gampang aku lebih suka di atas milimeter blok seperti ini. Supaya ngukur-ngukurnya itu gampang. Nah, kamu ikutin aja titik-titiknya. Tapi kalau kamu nggak punya milimeter blok, pakai kertas biasa juga bisa aja loh. Untuk garis yang lengkung cukup pakai tangan, yang lurus tentunya pakai penggaris. Lalu kita lipat dan kita gunting simetris deh. Jadi nggak usah digambar kanan kiri. Nah, ini adalah pola untuk dudukan kursinya. Selanjutnya kita mau bikin pola untuk bagian kepalanya. Ini ukurannya, kalian ikutin lagi ya. Jadi jangan takut, ini tuh hanya bentuk-bentuk sederhana aja. Nggak harus punya skill menggambar yang gimana gitu. Kalian pasti bisa. Jadi sengaja aku nggak menyediakan printable pattern seperti crafter pada umumnya. Karena selain aku sendiri juga nggak punya printer, bolak-balik beli, bolak-balik rusak jadi males beli lagi. Ya ini juga supaya kamu yang nggak punya printer juga bisa membuat barang-barang yang aku buat. Pokoknya kalian nggak usah takut ini jadi jelek. Karena menggambar apapun kalau dibikin simetris otomatis dia jadi bagus. Nah kita mau gambar sebentuk oval seperti ini. Dimiripin aja, nggak harus sama plek. Yang harus sama plek itu ya titik-titik ukurannya aja. Nah, udah deh. Kita lipat 2, lalu kita gunting simetris lagi. Jadi deh polanya. Selanjutnya kita perlu menggambar sebentuk oval di tengah-tengahnya dengan jarak kira-kira 1 cm dari tepi. Tapi dikira-kira aja, nggak harus diukur banget. Nah, lalu supaya simetris atas bawah, lipatnya 2 kali, lalu digunting seperti ini. Dan ini adalah 3 bentuk pola yang kita butuhkan. Tapi untuk menjiplak itu kan agak susah ya kalau kertasnya tuh selemes ini. Jadi aku jiplak ulang lagi di atas karton yang lebih tebal. Lalu aku pakai untuk menjiplak lagi ke atas kardus 3 mm. Nah kalau tebel gini kan gampang. Lalu potong dengan cutter. Untuk satu kursi ini semua yang akan kita butuhkan, 2 bagian kepala dengan arah tekstur kardus yang disilang supaya kalau ditempel tuh saling menguatkan. Sedangkan untuk bagian lainnya cukup 1 lapis aja. Untuk bagian yang memanjang arah teksturnya tuh harus seperti ini supaya bisa dilengkung karena kita akan memasangnya di bagian lengkungan seperti ini. Nah untuk 2 yang kecil-kecil ini ada bagian yang harus teliti kalian buat. Bikin jarak 2 mm seperti ini, digaris pakai pulpen dan penggaris tentunya. Lalu cukup digunting pakai gunting karena pakai cutter malah akan susah. Jadi kita butuh bentuk kemiringan ini. Nanti akan aku jelaskan kenapa harus miring. Dan 2 ini pakai karton biasa aja. Yuk kita lanjut mengelem semuanya. Nah kali ini aku langsung pakai lem tembak supaya cepet. Jadi mau pakai lem putih juga bisa sih, cuma keringnya agak lebih lama aja gitu. Nah untuk yang bagian ini, bagian yang ada kemiringannya ini kita tempel di bagian ini. Jadi teliti ya, jangan sampai ketuker. Karena bagian kepala kursi itu harus miring guys. Jadi nggak ada kursi yang lurus. Jadi aku bikin sesuai dengan bentuk kursi yang seharusnya. Nah, ditempelnya cukup seperti ini. Yang belakang juga jangan sampai salah. Bagian yang melengkung ditempel seperti ini. Ini ukurannya kan aku nggak tahu tadi pasnya. Jadi nggak apa-apa, bikin aja kelebihan lalu digunting. Masa harus pakai rumus geometri banget sih? Nah, udah deh seperti ini. Untuk bagian sudut pertemuannya jangan lupa ditambahin aja lemnya biar kuat. Lalu kita beri lemnya di sisi ini dan kita pasang bagian kepalanya seperti ini. Dan inilah jadinya. Selanjutnya tentu aja kita harus menutup bagian tekstur kardus yang jelek ini. Harus ditutupin. Pakai kertas tipis apa aja dan kali ini pakai lem putih. Jangan pakai lem tembak karena harus kalian pegang-pegang pakai jari.
Untuk lebar kertasnya sebelumnya kalian ukur ulang aja ketebalannya. Tapi karena ini kardus 3 mm, untuk 2 lapis udah pasti 6 mm. Jadi aku potong-potong kertas 6 mm. Kecuali untuk bagian pojokan ini agak lebar dan dilipat supaya gampang. Pakai lem yang banyak aja, jangan takut belepotan. Karena kalau udah kering nanti bakal jadi rapih semua. Nah untuk bagian bawahnya memang sih nggak terlalu terlihat. Tapi aku lagi niat nih bikin yang rapih, jadi aku tutup semua, caranya seperti ini. Untuk bagian lengkung kalian gunting-gunting dulu seperti ini, dikasih lem, lalu dilipat satu persatu. Nah selanjutnya kalian tunggu dulu ya sampai semua lem bagian pertama ini kering banget, sampai kering sempurna. Lalu kita lanjut untuk melapisi ke lapisan lem yang kedua, sekaligus untuk mendempul bagian-bagian yang masih kurang sempurna. Ngelemnya tuh memang harus sebagian-sebagian supaya nggak berantakan dan gampang sobek-sobek. Oh ya, untuk bagian tengah ini aku skip ya, karena nanti bakal ditempelin busa dan nggak terlihat juga sih. Nah ini kita lem semuanya, tapi aku kan megangin pakai jempol nih. Untung aja bawahnya udah aku keringin duluan. Jadi aku bisa keringin dan diletakkan seperti ini tanpa nempel. Nanti kalau udah kering yang bagian jempol tadi aku lem lagi. Dan inilah hasilnya. Permukaannya jadi shiny dan strukturnya jadi lebih kaku seperti plastik. Nah ini tuh jadi tahan air. Udah enak nih untuk dicat. Aku bikin 3 kursi untuk satu meja dan aku pilih warna pastel. Tapi aku nggak mau bikin warnanya sama. Nah yuk biar cepet aja nih. Nah aku bikin 3 warna ini. Gimana menurut kalian? Jadi ini adalah hasil dari 2 lapis cat ya. Nah untuk tengahnya di skip aja karena akan kita tambahin busa dudukan dan bagian kepalanya. Nah ini adalah busa 5 mm, kita potong sesuai pola, yang ovalnya juga. Tapi kita butuh potongan lain yang berbeda dari pola. Sekecil ini, gak usah bikin pola baru, dikira-kira aja pokoknya lebih kecil. Yang ini juga. Dan begini cara ngelemnya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, lemnya juga nggak harus banyak-banyak sih. Yang penting tuh nempel, karena nanti kan luarnya akan kita lapisi lagi dengan kain. Hati-hati ya, jangan sampai lemnya kena tangan kamu. Karena ini kecil banget, rawan banget kena tangan. Nah, kalau dimulai dari yang kecil, hasilnya tuh akan seperti ini. Dia jadi melengkung gitu. Beda banget kalau kalian mulai dari yang besar, lalu di atasnya yang kecil. Dia jadi kayak bertangga-tangga gitu. Nah, kalau gini kan lengkungannya mulus gitu loh. Oke, kita lanjut lapis dengan kainnya. Kainnya kain katun ya. Jangan pilih kain yang licin seperti sutra atau satin karena bakal susah banget. Pilih kain yang gampang-gampang aja. Nah, untuk yang oval begini nih cara ngelemnya. Pakai satu-satu titik seperti ini. Nah, kalian lanjutin aja. Dilem lagi tengahnya. Nanti ambil lagi tengahnya sampai jadi seperti ini. Nah ini masih bisa nih tengahnya dilem lagi. Yuk kita lanjut yang cepat aja. Nah begini kira-kira. Nah untuk bentuk dudukannya udah pasti lebih gampang karena banyak sisi-sisi lurusnya. Jadi langsung aja lah ya. Nah beginilah jadinya. Lalu kita tempel deh ke atas kursinya. Ngelemnya pakai lem tembak ya. Kalau pakai lem putih sih nggak bakal nempel banget sih. Mesti dipegangin yang lama banget. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya tentu aja akan kita beri kakinya. Kakinya itu aku pakai dowel kayu 7 cm. Ini gampang banget bisa kalian cari di toko online, banyak yang jual. Akan kita tempel seperti ini, pakai lem tembak juga. Tapi ini agak tricky ya, karena kalian harus ngepas-ngepasin tanpa ngukur. Untuk bagian depan sih gampang karena lurus aja. Yakinkan dia simetris. Nah untuk bagian belakang ini harus agak miring dikit kayak gini. Gak usah diukur sih, di feeling aja. Tapi tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya ngatur supaya kanan kiri depan belakang itu kelihatan simetris tanpa miring-miring gak bener gitu loh. Ini kan miring tapi miring benar gitu ya. Kenapa sih aku bikin miring ya? Karena semua kursi tuh begini. Dia tuh gak asal lurus-lurus doang.
Nah, jadi lem tembak itu kan keringnya ya 5-10 detik lah. Jadi kalian bisa gunakan waktu kalian sebijak mungkin untuk masih menggerak-gerakkan kakinya. Dan ini hasil yang udah dicat, aku bingung mau dicat atau enggak. Selanjutnya kita tidak akan membiarkan bagian sambungan yang terlihat jelek. Pasti harus kita tutupi dengan sesuatu. Aku pakai renda 2,5 cm seperti ini, agak tebal gitu rendanya. Tapi kalian kalau ada ide lain atau menemukan renda jenis lain yang kira-kira cocok, boleh juga loh. Nah, ini adalah ide aku. Mau pakai renda-renda putih yang tebal, kelihatan seperti rajutan. Ya, agak-agak gaya nenek-nenek gitu loh. Nah, untuk bagian yang ini kita pakai sesuatu yang lain, pakai rantai mutiara. Pilih ukuran yang paling kecil, ini ada yang emas, ada yang silver. Tantangannya adalah gimana supaya lemnya nggak belepotan untuk mengelem sesuatu yang sekecil ini. Nah, tapi ternyata bisa loh. Nah, tiba-tiba aku kepikiran untuk ngecat kakinya nih. Kalau belakangnya didekor lagi nggak ya? Untuk atasnya aku kurang puas, kita maunya rame nih. Jadi kita bukan bermain minimalis ya, ini maksimalis gayanya. Makin rame, makin lucu. Nah, aku punya manik-manik berbagai bentuk dan beginilah hasilnya. Tapi kalian bisa pakai ide kalian sendiri, gak harus manik-manik seperti ini. Oh iya, ini akhirnya kakinya aku cat sih. Sebenarnya sih lebih bagus dicat sebelum rendanya dipasang, tapi ya bisa-bisa aja kok. Karena ini ide-ide last minute gitu. Dan ini adalah hasil akhir kursinya, tapi nggak akan lengkap tanpa mejanya. Untuk mejanya ini ukuran diameter yang aku pakai, kamu bisa pakai ukuran yang kamu mau. Khusus untuk meja aku pakai 3 lapis kardus supaya kelihatan lebih tebal seperti kayu. Lalu sama persis seperti teknik sebelumnya, pinggirnya teksturnya kita tutup dengan kertas, lalu semua permukaannya kecuali bawah kita lapis dengan lem sampai kering. Selanjutnya kita akan menggambar pola untuk kaki mejanya. Jadi ketinggian untuk meja makan Barbie itu di 15 cm ya. Kalian ikutin aja ukuran yang udah aku buat dan gambar sesuatu seperti ini. Nggak harus mirip banget. Kita gunting simetris dan inilah polanya. Lalu jiplak ke atas kardus 3 mm 6 lapis ya. Masing-masing kaki akan perlu 3 lapis. Lalu tiap lapisnya itu di garis tengah seperti ini. Aku pakai patokan polanya tadi. Nah, yang bagian lebih panjang ini aku jadiin bagian bawah supaya lebih stabil aja. Jadi aku tuh mau bikin kaki yang bisa dilepas-lepas. Jadi dia nggak permanen gitu supaya nanti tuh gampang disimpan. Nanti deh aku jelasin. Nah, jadi kalian perlu menggambar kotak seperti ini. 3 di atas, 3 di bawah. Karena satu kaki tadi kan butuh 3 lapis. Ini ketebalan kotaknya tuh 1 cm ya, karena kan 3 lapis itu di 9 mm kira-kira. Jadi supaya dia bisa nyelip gitu loh. Nah, lalu kita lem. Nah, sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, aku mau peragain sedikit cara kerjanya. Seperti ini. Jadi nanti nggak dilem permanen, supaya kalau sudah selesai main, itu bisa dicabut lagi seperti ini dan gampang nyimpennya. Yuk kita lanjut untuk melapisi bagian yang jelek sama seperti teknik sebelumnya, dilapisi kertas, lalu dilapisi lem. Untuk bagian tengahnya di skip aja karena jangan sampai merubah ketebalannya. Nah, ini di lemnya ditunggu kering per sisi ya. Karena kalau enggak gimana juga coba ngeringinnya tanpa dia nempel ke lantai. Nah, ini bagian yang sudah dilem, siap untuk dicat. Jadi walaupun ini adalah video kursi dan meja ini tuh sekedar komplimennya aja, ternyata bagian kakinya ini cukup menyita perhatian karena lumayan rumit, bukan susah, agak rumit. Yuk kita cat, kali ini untuk mejanya aku cat dengan warna pink supaya beda banget dengan kursinya. Jadi aku tuh suka banget style yang anti keseragaman gitu loh. Nah ini jadi ceritanya mejanya tuh nanti bisa kita simpan dengan gampang karena aku tuh udah punya banyak banget perabot Barbie, nyimpennya tuh udah bingung di mana, jadi aku selalu harus memikirkan gimana caranya supaya gampang disimpan. Nah selesai, jadi deh semuanya, siap bermain. Ini mejanya akhirnya aku kasih renda juga dan nggak dilem juga ya, ditaruh aja kayak gini, kuat kok. Oh iya, ini kursi yang aku coba bikin pakai kain yang lain dengan desain yang lain. Kira-kira seperti ini. Kalian bisa nyoba-nyoba juga pakai kain yang berbeda-beda dengan
tambahan dekorasi yang berbeda-beda, jenis renda yang beda, manik yang beda, pasti hasilnya akan lebih beda juga. Seru loh bikinnya, jadi bisa eksperimen desain gitu. Nah, ini adalah meja yang cocok untuk 3 sampai 4 kursi. Kira-kira bisa dijual nggak ya? Aku kok jadi kepikiran pengen ngejual ya. Tapi ya semua juga udah tahu ini tuh dari kardus, bukan kayu. Bukan apa-apa sih. Karena aku tuh udah banyak banget barang di rumah selalu bikin dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi semuanya aku rawat dengan baik. Ya udah, semoga kalian suka dengan meja makan kita kali ini. Dengan warna pastel yang girly banget ini kayaknya cocok banget untuk toko kue atau toko es krim nih. Atau toko kue yang jual es krim ya. Boy, ngomong-ngomong kan kita udah setahun ngonten nih. Tapi subscriber kita belum 1.000 juga. Gimana dong? Belum bisa monetize. Ayo dong, harus semangat, pantang menyerah. Yang penting kan kita udah coba. Mudah-mudahan tahun 2026 kita monetize ya. Ayo dong, bantuin kita. Subscribe aja kenapa sih? Tinggal pencet gitu loh, nggak bayar. Susah banget ya.